Di sebuah kota kecil yang terletak di ujung dunia, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu dikenal oleh warga setempat sebagai tempat yang angker dan penuh dengan misteri. Namun, bagi sekelompok teman yang baru saja lulus dari universitas, rumah tersebut menjadi objek yang menggoda untuk dijadikan tempat liburan. Kelompok itu terdiri dari 5 orang. Rina, seorang jurnalis yang berambisi besar, Dika, seorang desainer grafis yang pemalu, Fahri, seorang mahasiswa psikologi yang gemar mengamati perilaku orang, Tiara, seorang calon dokter yang penuh rasa ingin tahu, dan Reza, seorang fotografer yang suka tantangan. Mereka memutuskan untuk pergi ke rumah tersebut, berharap bisa merasakan sensasi horor yang selama ini hanya mereka dengar dalam cerita. Tanpa sepengetahuan mereka, rumah itu memiliki sejarah kelam yang tidak akan pernah mereka lupakan. Saat mereka tiba di depan rumah, cuaca tampak suram. Langit mendung dengan angin yang berhembus kencang, seolah meramalkan nasib buruk yang akan menimpa mereka. Rumah itu terlihat kokoh namun penuh dengan kekosongan yang menakutkan. Jendela-jendela yang pecah, pintu yang terhalang oleh ilalang, dan cat yang sudah pudar menjadi latar belakang yang sempurna untuk petualangan mereka. "Ini dia, tempat yang kita cari," ujar Reza sambil tersenyum lebar, meski ada rasa takut yang mengintai di balik matanya. "Jangan cuma foto-foto, ya, Reza," balas Tiara, sedikit cemas. "Kita harus berhati-hati." Mereka masuk ke dalam rumah dengan langkah hati-hati, menyusuri lorong-lorong yang gelap dan berdebu. Lampu senter yang mereka bawa tidak cukup terang untuk mengungkap seluruh isi rumah yang penuh dengan bayangan-bayangan aneh. Di salah satu sudut, mereka menemukan sebuah buku tua yang terlihat seperti jurnal milik penghuni sebelumnya. Buku itu tergeletak begitu saja, terbuka pada sebuah halaman yang tertulis dengan tangan kasar, "Jangan pernah tidur di sini. Kamu akan menyesal." Rina yang melihat tulisan itu merasa terkesan, tetapi juga penasaran. "Apa ini? Bukankah ini menarik?" katanya, menunjuk ke buku tersebut. Namun, Tiara merasa tidak nyaman. "Kita harus pergi dari sini," kata Tiara dengan suara pelan, tidak bisa menahan rasa takutnya. "Ada sesuatu yang tidak beres di sini." Fahri, yang biasa menghadapi hal-hal psikologis, mencoba menenangkan teman-temannya. "Ini hanya pikiran kita saja. Tak usah terlalu takut. Semua ini hanya trik pikiran." Namun, saat itu juga, mereka mendengar suara aneh dari lantai atas. Suara seperti langkah kaki yang berat dan tidak teratur. Rina yang penasaran mengajak teman-temannya untuk memeriksa sumber suara itu. Langkah mereka menuju tangga berderit, dan saat mereka sampai di atas, suasana menjadi semakin mencekam. Mereka berputar-putar mencari-cari sumber suara yang semakin dekat, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah pintu yang terkunci terbuka dengan sendirinya. Mereka berdiri di depan cermin besar yang tergantung di dinding. Cermin itu, meskipun tampak tergores dan kotor, memantulkan cahaya senter yang mereka pegang dengan sangat jelas. Ruangan itu sunyi, terlalu sunyi, seolah tidak ada kehidupan di sana, hanya keberadaan cermin yang terasa begitu hidup. Dari sudut matanya, Rina bisa melihat bayangan samar yang seolah bergerak, tapi begitu ia berbalik, tidak ada apa-apa di belakangnya. "Ini pasti hanya permainan cahaya," kata Dika, mencoba menenangkan dirinya dan teman-temannya. "Kalian terlalu terbawa suasana. Mari kita lanjutkan saja." Namun, tidak ada yang merasa tenang. Tiara menatap cermin itu dengan ketakutan yang mendalam. Matanya tak bisa lepas dari pantulan yang aneh di dalamnya. "Ada sesuatu di sana," katanya pelan, nyaris berbisik. "Ada sesuatu yang mengamati kita." Reza mendekati cermin itu lebih dekat, ingin memeriksa apakah ada sesuatu yang salah dengan pantulan itu. Ketika ia menyentuh kaca, sebuah getaran dingin menjalar di tangannya, membuatnya terkejut. Cermin itu terasa lebih dingin dari yang seharusnya. Cermin yang seharusnya berfungsi seperti biasa, justru terasa seperti sebuah portal menuju dunia lain, dunia yang gelap dan tidak dikenal. "Reza, jangan!" seru Tiara, namun sudah terlambat. Dengan rasa penasaran yang tak bisa dibendung, Reza melangkah lebih dekat, menatap cermin dengan tajam. Tiba-tiba,
Cermin itu bergetar hebat, dan seketika bayangan aneh itu menjadi semakin jelas. Bayangan seorang pria muncul di dalamnya. Pria itu tampak sangat tersiksa, seolah tubuhnya dihancurkan sedikit demi sedikit oleh sebuah kekuatan yang tidak terlihat. "Apa itu?" tanya Rina, suaranya serak, tak bisa menahan ketakutan yang mulai merayapi tubuhnya. Bayangan pria itu bergerak semakin mendekat, dan setiap gerakannya menambah rasa takut yang semakin meluap di dalam diri mereka. Pria itu memiliki wajah yang tidak berbentuk, seperti wajah yang tertutup oleh darah segar. Dari balik cermin, mereka bisa mendengar suara nafas yang berat dan serak, seperti seseorang yang sedang berjuang untuk tetap hidup, namun tidak ada harapan. Ini tidak normal," kata Dika, tubuhnya mulai gemetar. "Kita harus keluar dari sini." Tapi, justru saat itulah sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Cermin yang tadinya diam tiba-tiba mengeluarkan suara keras, seolah ada yang menggedor dari sisi dalam. Sejurus kemudian, cermin itu pecah dengan suara yang begitu keras hingga membuat mereka semua terlonjak mundur. Kaca-kaca tajam melayang di udara, bertebaran ke segala arah, membuat mereka berlari menghindari serpihan-serpihan yang berbahaya. Reza yang tercekat oleh kejadian itu menoleh ke belakang, hanya untuk melihat bayangan pria itu semakin mendekat. Bayangan tersebut keluar dari dalam cermin, merayap keluar seperti sesuatu yang tak hidup, namun tidak bisa didefinisikan. Semua berlari secepat mungkin, tetapi suara kaki mereka yang berlari seakan tidak cukup untuk mengalahkan suara langkah-langkah berat yang terdengar semakin dekat. Mereka berlari ke lantai bawah, berharap bisa menemukan jalan keluar, namun rumah itu terasa seperti labirin. Setiap langkah yang mereka ambil justru membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Kita terjebak," seru Tiara, suaranya penuh dengan ketakutan. "Mungkin ada pintu belakang," kata Dika, berusaha berpikir jernih, meskipun ketakutan menyelimuti dirinya. "Kita harus keluar dari sini." Mereka menuju ke arah pintu belakang, tetapi begitu sampai, mereka menemukan bahwa pintu itu terkunci rapat. Rina menggedor pintu itu dengan tangan gemetar, berusaha membuka pintu yang tampaknya tidak bisa dibuka. Namun, justru saat itulah mereka mendengar suara yang sangat aneh, suara gemericik air, seperti sesuatu yang merayap di sepanjang dinding. Pintu itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, dan mereka berlari keluar tanpa berpikir panjang. Mereka melangkah ke halaman belakang, berharap bisa menemukan tempat aman. Tetapi yang mereka temui justru jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Rumah itu, yang seharusnya sudah ditinggalkan, ternyata masih menyimpan rahasia kelam yang tak terungkapkan. Di luar, malam semakin gelap. Tidak ada bintang di langit, hanya awan hitam yang menutupi segala sesuatu. Di antara pepohonan yang rimbun, mereka bisa merasakan ada sesuatu yang mengintai, ada mata yang mengawasi setiap gerakan mereka. Tiara berbalik, dan untuk sesaat, ia melihat sosok pria itu, dengan tubuhnya yang terbalik, sedang berjalan mendekat dengan langkah yang lambat dan teratur. Wajahnya yang mengerikan menyeringai, tampak puas melihat ketakutan yang menyelimutinya. "Semuanya, kita harus pergi. Sekarang," teriak Tiara, suaranya semakin panik. Mereka berlari tanpa arah, melewati semak-semak dan pohon-pohon yang gelap, berharap bisa keluar dari tempat itu. Namun, semakin lama mereka berlari, semakin mereka merasa seperti dikelilingi oleh kegelapan. Setiap langkah terasa semakin berat, dan suara langkah-langkah yang mengikuti mereka semakin keras. Saat mereka merasa sudah sangat jauh dari rumah itu, mereka akhirnya berhenti sejenak, mengumpulkan tenaga. Nafas mereka terengah-engah, tubuh mereka lelah, tetapi mereka tidak merasa aman. Kegelapan yang menyelimuti mereka terasa semakin tebal. Tiara berbisik, "Kita tidak bisa keluar dari sini, kita masih di dalam rumah itu." Semua teman-temannya menoleh ke sekitar, tetapi mereka hanya melihat kegelapan. Mereka sudah tidak tahu lagi di mana mereka berada. Langkah kaki mereka tiba-tiba berhenti, karena di hadapan mereka berdiri sosok pria yang mengerikan. Wajahnya penuh darah, matanya kosong, namun ada kilatan kegilaan yang bisa mereka rasakan. Sambil tertawa terbahak-bahak, pria itu mendekat, dan suara tertawanya semakin lama semakin keras, sampai akhirnya menenggelamkan segala suara lain. Malam itu semakin gelap,
dan ketegangan yang mencekam membuat perasaan mereka semakin kacau. Rina, Dika, Tiara, dan Reza berlari sejauh mungkin dari rumah tersebut, berharap bisa menemukan jalan keluar. Mereka berlari dengan napas terengah-engah, tubuh mereka dipenuhi rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Kaki mereka terasa berat, namun mereka tetap memaksa tubuh untuk melangkah, berlari tanpa arah. Namun, tidak lama setelah mereka berlari, sesuatu yang sangat tidak diinginkan terjadi. Mereka menyadari bahwa Fahri tidak ada di antara mereka. "Fahri!" teriak Tiara, matanya berkeliling mencari sahabatnya. "Di mana dia? Fahri?" Tidak ada jawaban. Suasana hening. Hanya suara desahan napas dan langkah kaki mereka yang terdengar. Rina berbalik dengan cepat, tetapi Tiara menahannya. "Jangan. Kita harus terus berlari," kata Tiara, suaranya panik. "Kita harus keluar dari sini. Fahri mungkin sudah, dia mungkin sudah." Rina tidak bisa mengabaikan perasaan cemas yang membuncah dalam dirinya. "Kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja," jawab Rina, bertekad untuk mencari Fahri. "Dia masih di dalam rumah itu. Kita harus menemukan dia." Dika mengangguk setuju, meskipun jelas terlihat bahwa ia tidak terlalu yakin akan keberhasilannya. "Kita harus hati-hati. Tempat ini tidak seperti yang kita kira." Mereka berputar kembali, memasuki kembali rumah yang telah menjerat mereka dalam kengerian. Langkah kaki mereka terasa lebih berat saat kembali memasuki rumah tua itu. Setiap sudut, setiap dinding tampak seakan mengawasi mereka. Keheningan yang sebelumnya mencekam kini berubah menjadi suasana penuh dengan bisikan tak terdengar. Seakan ada sesuatu yang lebih besar dari ketakutan mereka yang mengendalikan rumah itu. Saat mereka berjalan melalui lorong sempit, mereka mendengar suara-suara aneh. Suara langkah kaki, suara berderak seperti kayu patah, dan terkadang suara teriakan yang samar. "Fahri!" Rina memanggil, suaranya serak, berharap temannya bisa mendengar. Namun, tidak ada jawaban. Mereka memasuki ruang yang sebelumnya mereka hindari, tempat yang dipenuhi dengan sisa-sisa kekerasan yang terlihat di dinding dan lantai. Bau busuk dan darah segar menyelimuti udara, membuat perut mereka mual. Di sudut ruangan, mereka melihat sebuah kursi yang terbalik dan sebuah meja dengan beberapa buku yang berserakan. Di atas meja itu, ada sebuah foto yang usang, menampilkan seorang pria yang tampaknya sudah sangat tua. Pria itu tersenyum lebar, tetapi matanya kosong, seperti ada sesuatu yang gelap di balik tatapan tersebut. "Dika, ini foto siapa?" tanya Tiara dengan suara gemetar. Dika mengambil foto itu, memandanginya dengan seksama. Ini sepertinya foto penghuni lama rumah ini. Ada sesuatu yang aneh dengan matanya. Namun, mereka tidak bisa lama-lama di sana. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Langkah yang berat dan terputus-putus. Mereka menoleh dan melihat bayangan seorang pria yang terbalik. Tubuhnya yang gemetar terlihat bergerak menuju mereka. Wajah pria itu tidak berbentuk. Seolah-olah wajahnya dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat. "Fahri!" teriak Rina, mengenali pria itu sebagai temannya. Namun, wajah Fahri yang ada di depan mereka tidak tampak seperti yang mereka kenal. Wajah itu tertutup darah. Matanya terbuka lebar, namun kosong. Jiwanya tidak ada lagi di dalam tubuh itu. Fahri yang mereka kenal sudah hilang. Yang ada di depan mereka hanyalah tubuh yang dipenuhi luka-luka dan ketidakberdayaan. Tiara melangkah mundur dengan ketakutan, tetapi Rina melangkah maju, memegang tubuh Fahri yang tampaknya hanya menjadi sebuah kerangka yang hancur. "Fahri, apa yang terjadi padamu?" Rina berbisik, tetapi suara itu tidak menjawab. Tiba-tiba, suara tertawa yang mengerikan bergema di ruangan itu. Tertawa yang seakan berasal dari segala penjuru, membuat mereka merasa semakin terperangkap. "Kalian tidak akan pernah keluar dari sini hidup-hidup," suara itu berbisik, namun tidak ada tubuh yang terlihat. Dengan langkah gontai dan wajah yang masih tergantung di atas tubuhnya, Fahri, yang sudah tidak bernyawa itu mulai bergerak lebih dekat ke arah mereka. Rina dan Tiara berteriak, berlari keluar dari ruangan itu. Namun,
Mereka terhenti begitu melihat dinding yang bergerak, seolah dinding rumah itu mulai hidup. Dinding yang sebelumnya kokoh kini tampak rapuh, mulai berantakan dan menciptakan labirin yang tak terduga. "Ini tidak mungkin," seru Dika, berlari mencari pintu keluar. Namun setiap pintu yang mereka buka justru mengarah pada lorong yang sama. Rumah ini semakin menjadi-jadi, seakan menyedot mereka ke dalam kegelapan. Mereka berlari lagi, mencari jalan keluar yang tampaknya tidak ada. Rumah itu terus memutar mereka dalam ketakutan yang tak terucapkan. Ada sesuatu yang mengendalikan semuanya. Ada kekuatan jahat yang menuntun mereka ke dalam permainan yang sangat gelap ini. Dan satu persatu, mereka mulai menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, mereka tidak akan keluar hidup-hidup dari tempat ini. Namun, mereka tidak punya pilihan. Mereka tidak bisa berhenti berlari. Tak peduli seberapa lelah mereka, atau seberapa besar rasa takut yang mereka rasakan. Mereka harus bertahan, harus melawan kegelapan yang mengintai mereka, meskipun tahu bahwa setiap detik yang berlalu membawa mereka semakin dekat dengan nasib yang lebih mengerikan. Mereka menuju ke ruang tamu yang lebih luas, berharap bisa menemukan jalan keluar, tetapi yang mereka temui justru semakin menakutkan. Mereka melihat tubuh yang sudah tidak berbentuk, tubuh-tubuh yang tersiksa dengan cara yang sangat kejam. Semuanya berlumuran darah, tergeletak di berbagai sudut. Mereka merasakan hawa dingin yang semakin menggigit kulit mereka, seakan udara itu penuh dengan kematian. "Ini tidak nyata," teriak Tiara, menangis. "Kita harus keluar dari sini." Namun, rumah itu tertawa. Kegelapan itu semakin mengepung mereka, memaksa mereka untuk menghadapi kenyataan yang mengerikan. Tidak ada jalan keluar. Sekali lagi, mereka terperangkap. Waktu telah berjalan tanpa terasa, dan ketakutan yang menghantui mereka semakin menjadi-jadi. Rumah yang mereka kira hanya sebuah tempat seram kini tampak seperti perangkap yang tak terhindarkan. Setiap dinding, setiap sudut, setiap suara terasa seperti perangkap yang memaksa mereka untuk terus berlari tanpa arah, namun tetap mengarah pada kematian yang semakin dekat. Mereka berhenti sejenak di tengah ruang tamu yang lebih luas, di mana udara semakin terasa berat. Tiara duduk di lantai, kepalanya tertunduk, masih dalam kondisi terguncang setelah melihat apa yang terjadi pada Fahri. Dia menggenggam erat tangan Rina, yang juga tampak cemas. Ini tidak nyata. Kita tidak bisa keluar dari sini, Rina. Kita semua akan mati di sini. Rina tidak tahu harus berkata apa. Sungguh, ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di rumah ini. Mereka sudah mencoba semuanya, berlari, berteriak, memanggil nama teman-teman mereka, dan bahkan mencoba mencari cara untuk menghancurkan cermin yang mengerikan itu. Tetapi semuanya sia-sia. Mereka terperangkap dalam sebuah permainan yang sangat mengerikan, dan kini mereka sadar bahwa rumah itu bukan hanya tempat yang dipenuhi bayangan, tetapi juga dipenuhi oleh entitas yang lebih gelap dari yang bisa mereka bayangkan. "Tiara, kita harus terus berusaha. Kita tidak bisa menyerah," kata Reza, meskipun ia sendiri hampir putus asa. "Kita harus menemukan cara untuk keluar. Ada sesuatu di sini yang harus kita ungkapkan." Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan percakapan mereka, suara aneh itu kembali terdengar. Suara berat yang datang dari bawah tanah. Suara gemerincing logam, seperti sesuatu yang besar digerakkan dengan paksa, dan suara seperti langkah kaki yang berat dan terputus-putus. Mereka semua menoleh ke arah suara itu, merasakan hawa dingin yang meresap ke dalam tubuh mereka. "Apakah kalian mendengarnya?" tanya Dika dengan suara pelan, tetapi terengah-engah. "Itu datang dari bawah." Reza mengangguk, melihat ke sekitar mereka yang kini tampak lebih suram dari sebelumnya. "Kita harus turun. Mungkin kita bisa menemukan jalan keluar dari bawah." Dengan hati-hati dan rasa takut yang semakin menggerogoti mereka, mereka mulai berjalan menuju tangga yang mengarah ke ruang bawah tanah. Tangganya berderit di bawah langkah kaki mereka, seolah setiap pijakan yang mereka ambil memberi tanda bahwa rumah itu semakin siap menelan mereka. Begitu mereka sampai di ruang bawah tanah, suasana menjadi semakin menakutkan. Udara terasa lebih pengap, dan kegelapan menyelimuti setiap sudut ruangan, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Di tengah ruangan bawah tanah itu,
Mereka melihat sebuah meja panjang yang dikelilingi oleh kursi-kursi kayu yang berderak. Meja itu tampak usang dan penuh dengan noda hitam, sementara kursi-kursi itu tampak seperti pernah digunakan untuk sesi yang sangat gelap dan brutal. Beberapa lampu gantung bergoyang dengan sangat lambat, menyala dengan cahaya yang nyaris redup, seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap dari yang terlihat. Ini bukan tempat yang aman, bisik Tiara, merasakan adanya sesuatu yang mengintai. Kita harus pergi dari sini sekarang. Namun, sebelum mereka bisa mundur, pintu ruang bawah tanah tertutup dengan keras, dan mereka mendengar suara berat, seperti sesuatu yang besar dan tak terlihat bergerak di sekitar mereka. Mereka berputar, hanya untuk melihat sebuah sosok gelap berdiri di depan mereka. Sebuah sosok yang tinggi, mengenakan jubah hitam yang mengelilingi tubuhnya. Wajah sosok itu tertutup oleh bayangan, hanya dua mata merah menyala yang tampak jelas, menatap mereka dengan penuh kebencian. "Siapa kau? Apa yang kau inginkan?" teriak Rina, mencoba untuk menunjukkan sedikit keberanian meskipun ketakutan telah menyelimuti dirinya. Namun, sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia hanya tersenyum dengan senyum yang sangat mengerikan. Senyum yang tidak menunjukkan empati atau kemanusiaan sama sekali. Senyum itu sangat mengerikan, seperti senyum dari sosok yang sudah kehilangan segalanya. Perlahan, sosok itu mulai bergerak maju, dan langkahnya seolah mengguncang tanah di bawah mereka. Tiara menjerit, dan mereka berlari ke arah pintu yang sudah tertutup rapat. Mereka mencoba membuka pintu, tetapi pintu itu terasa seperti terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Sosok itu semakin mendekat. Suaranya semakin terdengar seperti bisikan-bisikan jahat yang menekan mereka, membuat mereka merasa semakin terperangkap dalam cengkeraman tak terlihat. "Jangan biarkan dia mendekat," jerit Tiara, tetapi sosok itu tampaknya tidak peduli dengan teriakan mereka. Sebaliknya, ia justru semakin mendekat dengan senyum mengerikan yang semakin melebar. Matanya yang merah semakin menyala, memancarkan keinginan untuk menghancurkan apapun yang ada di depannya. Sementara itu, Reza yang sudah sangat putus asa mencoba berlari ke arah lain, berharap menemukan jalan keluar yang lain. Namun, setiap kali ia berlari, ia kembali ke tempat yang sama, seolah-olah rumah itu memainkan trik jahat terhadap mereka. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Dika dengan suara gemetar. "Kenapa kita tidak bisa keluar?" Sosok itu mendekat, dan saat ia berbicara, suaranya serak dan seperti datang dari kedalaman yang sangat jauh. "Kalian tidak akan pernah keluar dari sini. Kalian telah memasuki dunia yang lebih gelap daripada yang kalian bisa bayangkan. Ini adalah tempat kalian berakhir." "Siapa kau?" tanya Rina, hampir tidak bisa menahan rasa takut yang semakin meluap. Sosok itu tertawa dengan suara yang terdengar sangat jahat, dan senyumnya semakin lebar. "Aku adalah penjaga rumah ini. Aku adalah mereka yang pernah terperangkap di sini seperti kalian. Dan sekarang, kalian akan menjadi bagian dari aku." Seketika, rumah itu seolah hidup. Dinding-dindingnya bergetar, dan suara jeritan yang datang dari jauh terdengar semakin keras. Mereka berlari lagi, berputar-putar tanpa arah. Tetapi setiap lorong yang mereka coba tembus hanya membawa mereka kembali ke ruang bawah tanah yang penuh dengan kegelapan. Tidak ada jalan keluar, dan mereka mulai merasa bahwa rumah ini akan terus menjerat mereka selamanya. Di tengah kebingungannya, mereka mendengar langkah-langkah berat yang datang dari balik dinding. Langkah-langkah yang semakin mendekat, semakin nyata, seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka yang mengejar. Semua usaha mereka untuk bertahan terasa sia-sia. Sosok itu semakin mendekat, dan tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Mereka tahu, terlalu jelas bahwa, terlepas dari seberapa keras mereka berlari atau bersembunyi, tidak ada yang akan menyelamatkan mereka kali ini. Rumah itu tidak hanya mengurung mereka, tetapi mengubah mereka menjadi bagian dari dunia gelap yang selalu ia jaga. Mereka tidak akan pernah keluar. Ketika sosok itu semakin mendekat, detak jantung mereka semakin cepat. Setiap langkahnya seolah menggema dalam ruangan yang gelap dan penuh udara dingin. Tak ada suara lain selain langkah-langkah berat yang datang dari tubuh besar itu, seperti suara lonceng kematian yang terus berdentang. Di belakang mereka, pintu ruang bawah tanah itu tergerak, seakan berusaha menghalangi mereka keluar. Rina merasa tubuhnya lemah,
Dan Tiara yang terisak kini menggenggam erat tangan Rina, hampir tak bisa menahan ketakutannya. Dika berdiri di belakang mereka, matanya kosong, seolah ia mulai kehilangan harapan. Reza, yang selama ini menjadi yang paling berani di antara mereka, mulai merasa terpojok dan bingung. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan makhluk ini. Setiap detik berlalu terasa semakin dekat pada ajal mereka. Kenapa ini terjadi pada kita? Tiara berbisik, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Apa yang kita lakukan salah? Apa yang sebenarnya ada di dalam rumah ini? Sosok itu tetap diam, hanya matanya yang semakin menyala merah, menatap mereka dengan kebencian yang tak terungkapkan. Senyumnya yang mengerikan semakin melebar, seperti seekor predator yang sedang menikmati rasa takut mangsanya. Jangan mencoba melarikan diri, suara itu bergema, lebih dalam dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Kalian sudah terperangkap. Rumah ini bukan tempat untuk kalian. Suara itu datang dari segala penjuru, seolah bersumber dari dinding-dinding yang kini bergerak perlahan, menciptakan ilusi bahwa rumah itu hidup, bahwa rumah itu ingin menyimpan mereka selamanya. Setiap langkah mereka terasa sia-sia, karena mereka selalu kembali ke tempat yang sama. Tidak ada jalan keluar, tidak ada pintu yang akan terbuka, dan semua yang mereka coba hanya membawa mereka lebih dalam ke dalam kegelapan rumah itu. Rina, yang masih berusaha berpikir jernih, mencoba berlari menuju tangga, berharap dapat menemukan jalan keluar dari rumah tersebut. Namun, saat ia dan teman-temannya melangkah ke tangga, rumah itu bergetar. Langkah mereka berhenti seketika, dan mereka merasakan dinding di sekeliling mereka seolah bergerak, seperti tangan raksasa yang berusaha mengelilingi mereka. Tak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Kenapa kita tidak bisa keluar? Rina berteriak. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Kenapa kita terjebak di sini? Dika yang sebelumnya diam, tiba-tiba menyentuh bahu Reza, dan dengan suara gemetar, berkata, ada sesuatu yang lebih gelap di sini, bukan hanya rumah ini. Ada kekuatan yang jauh lebih besar yang menguasainya. Dan kita tidak akan keluar hidup-hidup. Ketakutan yang merayapi mereka semakin menjadi-jadi. Tiara terisak, hampir tidak bisa menahan perasaan paniknya. Aku tidak mau mati di sini. Tolong, ada cara untuk keluar, kan? Namun, saat itulah rumah itu seolah menjawab. Dinding yang sebelumnya berdiri kokoh kini mulai mengeluarkan suara berderak yang keras. Seolah-olah rumah itu sedang menahan napas, menunggu saat yang tepat. Lantai yang mereka pijak bergetar hebat, dan sesaat kemudian, dinding di sekitar mereka pecah, mengeluarkan bayangan hitam yang berputar-putar seperti asap yang terperangkap di dalam ruang hampa. Sosok besar yang berdiri di depan mereka, sosok yang sejak awal mengancam mereka, kini semakin mendekat. Rina, yang mencoba bertahan, hanya bisa melihat dengan ketakutan. Wajah sosok itu semakin mengerikan. Wajahnya yang tak berbentuk berubah menjadi lebih gelap, dengan garis-garis merah yang melintasi kulitnya. Senyumnya semakin lebar, seperti mempersiapkan diri untuk melakukan pembantaian besar. Di balik senyum itu, Rina bisa merasakan adanya sesuatu yang lebih jahat. Sesuatu yang telah ada jauh sebelum mereka tiba. Sesuatu yang menunggu mereka, mencari mereka satu persatu. Tak ada lagi yang bisa kalian lakukan. Suara itu bergema. Semua yang kalian coba, semua yang kalian pikirkan untuk keluar, hanyalah ilusi. Kalian sudah menjadi bagian dari rumah ini, bagian dari dunia ini. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Jadi kita mati di sini? Tanya Dika. Suaranya penuh keputusasaan. Sosok itu tertawa keras, dan tiba-tiba, dengan satu gerakan, ia melangkah maju, lebih dekat dari sebelumnya. Di tangan kanannya, Rina bisa melihat sesosok pisau panjang yang mengilap, dan ia tahu bahwa itu bukan sekadar pisau biasa. Itu adalah simbol dari sesuatu yang jauh lebih gelap, sebuah kekuatan yang terikat dengan rumah ini. Kekuatan yang sudah merenggut banyak jiwa. Jika kalian berpikir bisa lari dari takdir, maka kalian sangat keliru, kata sosok itu, mendekatkan pisau ke wajah Reza yang sudah hampir tidak bisa bernapas karena ketakutan. Kalian akan menjadi bagian dari kegelapan yang terperangkap di dalam rumah ini.
Dan kalian akan merasakan apa yang mereka rasakan. Kematian yang tak terhindarkan. Reza yang terpojok, tak mampu bergerak. Hanya bisa menatap pisau yang semakin mendekat. Tanpa bisa melawan, ia merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Dika dan Tiara menutup mata mereka, merasa putus asa, tetapi tak ada tempat untuk lari. Mereka terjebak. Semua usaha mereka berakhir sia-sia. Tiba-tiba, dengan kekuatan yang sangat besar, sosok itu mengangkat pisau itu, dan mereka semua mendengar suara gemuruh yang mengguncang tanah. Dalam sekejap, rumah itu mulai runtuh. Dinding-dindingnya hancur satu persatu, seperti terbuat dari pasir. Semua benda yang ada di dalam rumah itu mulai berjatuhan. Sebuah dentuman keras mengguncang tanah, dan rumah itu yang semula berdiri kokoh, sekarang terbelah. Ini adalah akhir dari semua mimpi buruk kalian. Suara itu bergema, namun kini lebih dalam dan mengerikan. Kalian tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Namun, tepat sebelum mereka merasa bahwa akhir itu datang, suasana tiba-tiba berubah. Rumah itu mulai menghilang, seperti ditarik ke dalam sebuah dimensi yang tidak dapat mereka pahami. Tanpa bisa melawan, tubuh mereka seakan disedot oleh kegelapan yang tak terhingga. Mereka merasa tak bisa bernapas, tak bisa bergerak, dan yang mereka dengar hanyalah bisikan yang semakin mendalam. "Selamat datang di dunia kami." Bisikan itu terdengar sangat dekat, seperti datang dari dalam kepala mereka. "Selamat datang di akhir yang sejati." Semua terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Tubuh mereka terjebak dalam kegelapan yang semakin dalam, dan meskipun mereka berusaha berteriak, mulut mereka terasa terkunci. Setiap gerakan mereka terasa berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengendalikan mereka. Setiap langkah mereka menuju kehancuran semakin mendekat, dan mereka mulai merasa bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan takdir yang menanti. Mereka berdiri di tengah kegelapan, tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, hanya bisa merasakan keberadaan entitas yang mengintai mereka. Kegelapan ini bukan hanya sebuah ruang kosong. Ini adalah kekuatan yang lebih besar dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Rumah yang sebelumnya menjadi tempat teror kini telah menghilang, digantikan dengan dimensi yang penuh dengan rasa takut yang tak terucapkan. Di sekitar mereka, bayangan gelap berputar-putar, seperti suara gemuruh yang datang dari setiap arah. Tanpa mereka sadari, mereka berada di tempat yang jauh lebih mengerikan dari yang bisa mereka bayangkan. Entitas yang mengendalikan rumah itu kini mengikat mereka dalam dunia yang tak terduga, sebuah dunia di luar jangkauan waktu dan ruang yang mereka kenal. Dan di tengah-tengah semua itu, suara bisikan itu terdengar jelas, lebih keras dari sebelumnya, mengisi setiap sudut pikiran mereka. "Aku telah menunggumu," bisik suara itu. "Kalian adalah bagian dari kami sekarang. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Tidak ada jalan keluar." Rina, yang sebelumnya terengah-engah karena ketakutan, akhirnya mencoba untuk berbicara. "Apa yang sebenarnya kau inginkan dari kami?" Suaranya serak, tubuhnya gemetar. "Mengapa kami? Kami hanya datang untuk melihat tempat ini. Tidak ada yang benar-benar datang untuk melihat. Kalian datang untuk merasakan, untuk menjadi bagian dari kami," jawab suara itu. Suaranya bergema dengan kekuatan yang mengerikan. "Semua yang terjadi di rumah itu, semua penderitaan yang kalian lihat, itu adalah bagian dari takdir kalian. Kalian tidak bisa menghindarinya." Reza menatap sekeliling, matanya gelap, seolah mulai kehilangan kendali atas pikirannya. "Tapi kami tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Kami hanya ingin keluar. Kami hanya ingin hidup. Dan itu adalah kesalahan terbesar kalian," bisik suara itu, kini terdengar seperti sebuah tawa. "Kalian terlalu terlambat untuk menyadari bahwa kalian sudah terperangkap sejak pertama kali kalian melangkah masuk." Tiba-tiba, langit gelap di atas mereka terbuka, dan sebuah celah besar muncul di langit. Cahaya yang menembus celah itu bukanlah cahaya kehidupan, melainkan cahaya yang sangat putih, hampir membutakan. Di dalam cahaya itu, mereka bisa melihat bayangan sosok besar, sebuah bentuk yang tak dapat mereka kenali. Sosok itu bukan manusia, bukan makhluk yang bisa mereka bayangkan. Itu adalah sesuatu yang lebih tua, lebih kuat,
dan lebih mengerikan daripada apapun yang ada di dunia ini. Dunia kalian bukan tempat untukku. Suara itu bergema, datang dari sosok yang kini semakin dekat. Kalian hanya merupakan permainan bagi kami. Lihatlah apa yang telah kalian lakukan. Lihatlah siapa kalian sekarang. Dengan gerakan yang cepat dan tiba-tiba, sosok itu bergerak maju, mendekati mereka. Namun, alih-alih merasa takut, mereka merasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih kuat. Mereka merasa tubuh mereka semakin berat, semakin dipenuhi oleh kekuatan yang mereka tidak bisa hindari. Mereka mulai melihat bayangan diri mereka sendiri dalam sosok itu, tetapi bukan bayangan yang mereka kenal. Ini adalah bayangan yang penuh dengan penderitaan dan kegelapan. Ini adalah pengorbanan yang harus kalian bayar, kata suara itu lagi, kini lebih dalam dan lebih mengerikan. Kalian akan menjadi bagian dari dunia ini selamanya. Kalian akan merasakan apa yang kami rasakan, ketidakmampuan untuk lari dari takdir. Saat mereka mulai merasakan kekuatan itu mengendalikan tubuh mereka, mereka melihat bayangan lain muncul di sekitar mereka. Bayangan itu adalah wajah-wajah yang sudah lama hilang, wajah-wajah dari para korban sebelumnya yang telah terperangkap dalam rumah ini. Rina bisa melihat wajah Fahri di antara bayangan itu, wajah yang penuh dengan rasa takut yang tak bisa dia lupakan. Wajah yang kini tak lagi hidup, tetapi tetap ada, terperangkap dalam dunia yang tak terlihat ini. Fahri. Rina berbisik, tetapi tidak ada jawaban. Dia sudah menjadi bagian dari kami. Suara itu menjawab, suara yang penuh dengan kebencian. Dia telah memilih takdirnya. Sama seperti kalian. Kalian semua akan menjadi bagian dari kegelapan ini. Di depan mereka, sosok besar itu semakin mendekat, membentuk sebuah gerakan yang menyerupai tangan besar yang siap menelan mereka. Mereka merasa tubuh mereka terhisap ke dalam kekosongan yang luas, tanpa bisa melawan atau berlari. Seolah-olah dunia itu menelan mereka hidup-hidup, menghancurkan segala harapan yang tersisa. Sekarang, kalian akan merasakan penderitaan abadi. Suara itu berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. Kalian tidak akan pernah bisa kembali ke dunia kalian. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Kalian akan terperangkap di sini, di dunia kami, selama-lamanya. Rina, Dika, Tiara, dan Reza akhirnya merasakan diri mereka terhisap ke dalam gelap yang tak terhingga. Mereka tidak bisa lagi merasakan tubuh mereka. Mereka tidak bisa lagi mendengar suara mereka sendiri. Semua yang mereka tahu adalah kegelapan dan kebisingan dari dunia yang tak terduga ini. Dalam beberapa detik, mereka terjatuh ke dalam kekosongan yang lebih dalam, lebih gelap, lebih mencekam daripada apapun yang pernah mereka alami. Di dunia yang tak terlihat ini, mereka tidak akan pernah keluar. Mereka akan terperangkap dalam ilusi kegelapan yang diciptakan oleh rumah itu, bagian dari sebuah kekuatan yang lebih besar dan lebih jahat dari yang bisa mereka bayangkan. Mereka akan menjadi bagian dari rumah itu, selamanya. Tak ada yang tahu berapa lama mereka terjebak di dalamnya, atau apakah mereka benar-benar ada. Yang mereka tahu, mereka telah menjadi bagian dari kisah yang lebih gelap, kisah yang akan terus berlanjut, tanpa akhir. Terima kasih telah melihat dan juga mendengarkan video ini sampai habis dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda agar mereka menikmati ketegangan seperti yang Anda rasakan juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga tinggalkan komentar di kolom komentar, untuk selalu mendukung channel kami agar lebih baik dan bisa membuat cerita yang lebih menegangkan dan juga menyeramkan.